Chapter 14. Planet kelima sangatlah aneh. Itu adalah planet yang terkecil di antara semua planet. Di sana hanya ada cukup ruang untuk sebuah lampu jalan dan seorang penyulut lampu. Si pangeran kecil kehabisan akal memikirkan kegunaan lampu jalan dan seorang penyulut lampu di sebuah planet tak berpenghuni dan tak ada satupun rumah. Meski begitu, ia berkata pada diri sendiri, mungkin dia orang aneh, tapi dia tidak seabsurd sang raja, si pria congkak, si pengusaha, dan si peminum, karena paling tidak pekerjaannya berfaedah. Saat ia menyalakan lampu jalannya, seolah dia menghidupkan satu bintang atau satu bunga. Ketika ia padamkan lampu, ia seakan membuat bunga atau bintang jadi tertidur. Itu pekerjaan yang indah, dan karena indah, maka itu berguna. Ketika sampai di planet itu, si pangeran kecil mengucapkan salam hormat pada si penyulut lampu. Selamat pagi, kenapa kau harus mematikan lampu? Itu perintah, sahut si penyulut lampu. Selamat pagi. Apa isi perintahnya? Perintahnya adalah agar aku mematikan lampu. Selamat malam. Dan ia menyalakan lampu kembali. Tapi kenapa kau menyalakannya lagi? Itu perintah, sahut si penyulut lampu. Aku tak paham, kata si pangeran kecil. Tak ada yang perlu dipahami, kata si penyulut lampu. Perintah adalah perintah. Selamat pagi. Dan ia mematikan lampunya. Lalu ia seka keningnya dengan sapu tangan berpola kotak-kotak merah. Ini pekerjaan celaka. Awalnya dulu tak ada yang janggal. Aku memadamkan paginya di pagi hari. Lalu malam harinya aku menyalakan lagi. Aku bisa seharian bersantai dan selama-laman tidur. Dan perintah berubah sejak saat itu. Perintah belum berubah, kata si penyulut lampu. Itulah tragedinya. Dari tahun ke tahun, planet ini berputar lebih cepat dan perintah belumlah diubah. Lalu bagaimana? Tanya si pangeran kecil. Lalu, planet ini selesai berotasi setiap menit. Dan aku tak lagi punya waktu sedetik pun untuk istirahat. Setiap menit aku harus menyalakan api lampu dan mematikannya. Itu lucu sekali. Di tempatmu ini, satu hari berakhir dalam 1 menit. Sama sekali tidak lucu, kata si penyulut lampu. Selagi kita mengobrol, waktu sebulan telah berlalu. Sebulan? Iya, sebulan. 30 menit sama dengan 30 hari. Selamat malam. Dan ia menyalakan api lampunya kembali. Ketika si pangeran kecil melihatnya, ia bersimpati pada penyulut lampu yang taat aturan ini. Ia ingat bahwa ia cukup dengan menggeser kursi setiap kali ingin melihat matahari terbenam. Dan kini ia ingin membantu temannya. Ketahuilah, katanya. Aku bisa memberimu satu cara untuk beristirahat tiap kali kau ingin. Sepanjang waktu aku ingin istirahat, kata si penyulut lampu. Karena mungkin saja orang taat pada aturan dan di saat bersamaan ia malas. Si pangeran kecil mulai menjelaskan. Planetmu begitu kecil, sehingga kau hanya membutuhkan 3 langkah lebar untuk mengelilinginya. Kalau ingin selalu matahari bersinar, kau hanya perlu berjalan dengan pelan. Kalau kau ingin istirahat, berjalanlah, dan hari akan berakhir panjang yang kau suka. Itu tak terlalu membantu, kata si penyulut lampu. Satu hal yang sangat kuingin dalam hidup adalah tidur. Itulah kesialanmu, kata si pangeran kecil. Nasibku memang buruk, kata si penyulut lampu. Selamat pagi. Dan ia mematikan lampunya. Pria itu, kata si pangeran kecil pada dirinya sendiri sambil meneruskan perjalanan. Ia akan dicemooh semua orang. Oleh sang raja, si pria congkak, si pemabuk, dan si pengusaha. Meski begitu, ia satu-satunya di antara mereka yang bagiku tidak tampak menggelikan. Mungkin karena ia memikirkan sesuatu di luar dirinya sendiri. Ia mengembuskan napas penyesalan dan kembali berkata pada dirinya sendiri,
Orang itu adalah satu-satunya di antara mereka yang bisa menjadi temanku. Tapi planetnya begitu kecil, tak cukup ruang untuk ditempati 2 orang. Apa yang tidak berani dilakui oleh si pangeran kecil adalah kenyataan bahwa ia menyesal telah meninggalkan dia. Karena planet ini dikaruniai dengan 1440 kali matahari terbenam dalam 24 jam.